Itu satu. Kedua, ada anak kecil lewat, anak kecil lari, suaranya kan lucu-lucu kalau kayak demit-demit anak-anak itu, haha, ketawa-ketawa, hihihi. Akhirnya dapat temen, dapat kenalan juga kayak gitu. Nah itu yang bagus. Apalagi kalau menjelang malam suro. Pasti banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kalau Ki Bagus ingat ya, tentunya kita beberapa waktu lalu tuh pernah membahas mengenai kisah yang mengerikan saat Ki Bagus melakukan penarikan. Penarikan, oke. Nah, kali ini Vina ingin membahas mengenai ada nggak sih kisah lucu yang menurut Ki Bagus lucu nih yang terjadi lucu saat ya, lucu. Yang terjadi saat proses penarikan pusaka atau benda bertuah yang pernah Ki Bagus lakukan. Ya, jadi ada banyak banget Mbak kalau lucu ya. Lucu dalam artian ya, memang kadang lucunya itu aneh, kadang lucunya itu ya di luar nalar saya dan lain sebagainya begitu. Contoh ya, yang di luar nalar dulu tah yang kejadian aja dulu ya. Ya benar, kejadian. Kan kalau saya penarikan kan tentunya kadang sendirian, kadang ikut beberapa murid ya penarikan, dan itu jeda waktunya mungkin beberapa hari sekali, dan lokasinya kan bermacam-macam ya kan, ke arah bisa barat, selatan, utara ya kan, dan lain sebagainya. Rata-rata sih ke gunung begitu. Nah di gunung ya ini patut diceritain atau enggak sih? Jadi ke gunung kadang itu kan katakanlah melakukan penarikan itu ke gunung agak atas, berarti kan semacam pendakian. Oh ya. Loh kadang itu lihat dua sejoli itu lagi berduaan di tengah hutan, Mbak. Nah ini mau lakukan penarikan, dah di situ kok sedang tusuk-tusukan kan begitu. Nah ini kan hal yang aneh gitu. Padahal kan sering Mbak ya di gunung manapun lah katakanlah berbuat seperti itu kan nggak baik. Ada yang sampai ganjat ya, tapi entah kenapa begitu, entah kurang uangnya untuk sewa lokasi kan nggak tahu ya. Nah hal itu termasuk lucu menurut saya ya. Ada lagi proses penarikan. Kita kan penarikan kan merasakan energi dulu Mbak, saya pribadi. Saya yakin kok selain saya ada banyak ratusan atau bahkan ribuan orang yang mampu menarik pusaka, punya kemampuan itu. Katakanlah saya di sini merasakan energi, oh saya mau ke arah selatan aja deh, merasakan energi, oh ada sinyal energi, oke ke selatan lagi, berarti arahnya mana? Demak ya, ke Demak dulu kan? Ya, selatan ke Demak. Ke Demak dulu, merasakan energi lagi, oh kok masih ke selatan, oh berarti ke Semarang nih, ya kan? Terus sampai ke lokasi, katakanlah ketemu suatu hutan, di situ ada semacam batu besar, ada semacam penanda kayak pohon besar begitu. Yang memang biasanya energi kuat di situ. Yang mau narik, katakanlah energi saya ketarik ke sana. Nah sebelah sana ada orang yang narik lagi. Lah ketemu. Oh. Ngerti maksudnya? Ya, paham, jadi saya berburu, ada orang berburu lagi ketemu di situ. Oh baik. Timnya sini ketemu di tempat yang sama lah. Jenengan badhe narik, G, saya juga badhe narik. Oh itu yang orang yang berbeda tanpa janjian ya Ki? Tanpa janjian lah. Terus gimana ini ceritanya? Monggo jenengan rumiyin. Nah, nggih monggo jenengan rumiyin. Coba bayangkan itu. Gitu. Ketika katakanlah saya persilakan, monggo jenengan cobi rumiyin, dicoba gagal. Ya wis, dia istirahat dulu Mbak. Kadang gitu. Saya melakukan proses tarikan, gagal. Ya wis aku istirahat. Sama teman-teman. Nah, terus dia coba lagi. Entah kalau dia dapat, ya sudah, ya bukan rezeki kita. Kalau saya yang dapat ya bukan rezekinya mereka begitu. Itu berkali-kali kayak gitu Mbak. Kayak menelusuri kayak gimana ya, kayak saya dulu waktu kecil itu nonton film kartun itu mencari jejak gini sambil dingkluk, kemudian di depan itu orang yang mencari jejak tatapan sirai. Duk, padha goleki. Lah kayak gitu loh. Kan rasanya waneh gitu loh Mbak. Nah itu berkali-kali itu termasuk lucu kalau menurut saya. Ada yang akhirnya malah jadi dari situ malah akhirnya saling dapat temen akhirnya, dapat temen, dapat kenalan juga kayak gitu. Nah itu yang bagus. Apalagi kalau menjelang malam suro. Pasti banyak yang melakukan seperti itu ya Ki? Pertapaan lah katakanlah. Sampai kan pernah saya ajak ke air terjun tuh di atas air terjun apa itu? Patak Banteng di Muria sana. Itu ada loh. Mungkin ada ratusan orang yang di kubangan air terjunnya berendam
di setiap petilasan itu ada orang yang bertapa, itu pasti di sana. Nah itu kondisi saat itu loh Pak. Orang yang berburu itu ya yang namanya pemburu kan nggak hanya ada satu kan, banyak. Termasuk yang lucu tapi yang aneh lah ibaratnya, loh gitu kan. Nah itu yang padahal itu sarana cuma ada satu. Enggak. Terkadang kalau udah ditarik, lu ada kerasa lagi dia biasanya masih ada. Gitu. Seperti itu. Itu. Terus ada lagi itu ya termasuk penarikan Mbak. Kesana itu sudah ada yang narik, tapi itu anak-anak remaja begitu loh. Remaja ya sudah kita nungguin aja, nonton begitu, nonton orang narik begitu. Tapi saat itu pakai ngevlog mereka, ngevlog. Berhasil mereka saat itu. Iya ya, kadang ada yang gini kok Mbak. Ada orang yang pinternya satu tapi yang lainnya kepingin yang penting berhasil ya udah. Terus akhirnya mereka settingan begitu. Ada kru yang naruh di sana, kemudian kok dia akhirnya menarik benda spiritual nih gitu loh. Kadang gitu. Ya itu termasuk lucu lah. Jadi settingan itu bukan tak lihat di YouTube-nya atau di video langsung to the point di depan gitu loh. Gitu. Itu lucu secara yang nampak ya, secara logika saja. Yang lucu lainnya adalah secara spiritual ya. Ketemu sosok makhluk halus yang bermacam-macam, lucu-lucu. Lucu secara bentuk atau secara karakter atau gimana nih maksudnya? Pernah itu saya yakin itu demit. Mbah-mbah naik becak. Mbah-mbah naik becak. Bayangkan sekarang. Jadi pohonnya di sana, ini ada semacam kayak jalan setapak, tapi itu di hutan, tapi ada mbah-mbah di sana naik becak. Dan saya yakin itu demit. Mripate nggak ada kok. Terus gini noleh gini naik becak kayu. Ya saya sama teman-teman cuma dilihat saja. Nah kesana becaknya itu nggak menghilang Mbak. Biasanya kan hantu atau demit kan menghilang. Guling, jatuh terjun gitu. Gelundung gitu kan, kita ketawa semuanya. Nggak takut di saat itu? Pertanyaannya mungkin lu gak ditolongin kan gitu kan, takutnya orang beneran kan. Ya dilihat begini udah hilang, tapi hilangnya dengan cara gelundung gitu loh Mbak, sak becak-becake. Kayak orang di lereng atau orang yang meleng karena lihat apa begitu. Coba bayangin kan, cowok gini kan mbak, kemudian di depannya nabrak pohon dan terus gelundung gitu. Lucu. Tapi secara wujud kan memang tadi halus. Tapi itu hal yang biasa kalau menurut saya. Itu satu. Kedua, ada anak kecil lewat, anak kecil lari, suaranya kan lucu-lucu kalau kayak demit-demit anak-anak itu, ketawa-ketawa, hihihi gitu. Tapi ada yang umbelnya sampai bawah gini. Sampean merasa mungkin itu menakutkan? Menurut saya itu hal yang lucu lah. Air liur apa ini namanya, ingus itu sampai delewer besar gini loh, sampai bawah kaki gitu kan, delewer. Ini bocah nggak pernah dibersihin sama maknya. Nah itu menurut saya lucu banget loh kalau seperti itu. Kalau secara spiritual tanda seperti itu, kayak ada makhluk-makhluk aneh seperti itu, tanda memang ada sesuatu pada penarikannya atau memang itu penghuni situ atau gimana? Tidak ada pengaruhnya sih, ibaratnya kayak apa ya? Kayak ujian lah kalau menurut saya. Nah itu kan diuji, ada yang lucu-lucu, ya kan pasti ada yang menakutkan juga. Menakutkan, ya. Kita mau melangkah, tiba-tiba di depan itu ada kaki yang napak depan. Lah, napak kakinya itu kalau kaki kecil enggak apa-apa, Mbak. Besarnya serumah kaki itu, bentuk masih kaki loh itu. Jadi kita melangkah, terus di depan kita selang 5 meter itu ada kaki yang napak dari atas, jebrung, besar, serumah. Itu masih kaki loh. Kalau kita ndongak ke atas tuh, kepalanya di atas sana. Itu seperti itu. Nah kalau saya mengatakan seperti ini, ada yang komen misalnya nih, ada yang komen, wah halu banget, wah itu jangan, itu banyak orang yang bisa melihat memang ada kok yang seperti itu. Dan rata-rata orang Jawa Timur yang punya kemampuan pasti mengiyakan. Apalagi daerah Bondowoso, kemudian daerah Merapi itu ada yang makhluk itu masih ada, yang besarnya nggak bisa kita bayangin. Seperti itu yang menurut saya lucu ya Mbak ya. Gitu. Nah jadi selama proses ini tidak hanya
sepaneng saja ya, Ki. Ya, Ada itu juga termasuk hiburan kalau menurut saya. benar, ada juga hal-hal atau kejadian lucu yang terjadi. Gitu. Oke, terima kasih loh Ki, ini udah berbagi pengalaman karena mungkin teman-teman di luar juga mengira kalau proses seperti itu memang selalu sepaneng dan sakral, padahal kan memang ada kejadian tak terduga ya Ki yang terjadi. Mungkin suatu saat sampean boleh ikut lah Bapak. Oke, nanti kalau ketemu makhluk-makhluk seperti itu. Oke. Oke, buat Ki Bagus juga terima kasih loh, ini udah berbagi pengalaman. Teman-teman juga terima kasih yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk share videonya, terus juga like dan subscribe channelnya biar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih Ki Bagus atas waktunya. Sama-sama, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.